A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, kembali lagi teman-teman bersama dengan Ane. Di materi kali ini kita akan membahas tentang jiwa kepemimpinan. Nah, jiwa kepemimpinan ini merupakan hal yang sangat penting ada di diri binaan teman-teman dan binaan teman-teman. Kenapa? Karena banyak banget Ane lihat di masa sekarang krisis kepemimpinan. Baik itu di jajaran pimpinan-pimpinan negara kita maupun sekitar kita. Itu Ane rasa udah banyak banget krisisnya. Apalagi di teman-teman yang ikhwan gitu ya, yang cowok. Padahal wajib banget teman-teman itu punya jiwa kepemimpinan. Nah, kita akan bahas kenapa sih kita harus memiliki jiwa kepemimpinan, apa itu sebenarnya jiwa kepemimpinan, dan kayak gimana cara kita ngebentuk jiwa kepemimpinan ini. Nah, teman-teman, kalau dengar kata pemimpin, apa yang ada di pikiran teman-teman? Apa yang kepikiran kalau teman-teman dengar kata pemimpin? Dan coba teman-teman tanya juga ke binaan teman-teman, ketika dengar kata pemimpin, apa yang ada di pikiran mereka? Bisa Anda tebak, jawabannya itu adalah nggak jauh-jauh dari pemimpin itu banyak bohongnya, pemimpin itu presiden, pemimpin itu gubernur, pemimpin itu DPR, pemimpin itu ketua BEM, pemimpin itu ketua OSIS, ketua MPK, ketua ROHIS, dan ketua-ketua segala macamnya. Ada juga yang mungkin ya di pikirannya itu terbentuk pemimpin itu berat gitu, pemimpin itu nggak asik lah, nggak enak, atau pemimpin itu keren, bisa dilihat keren gitu ya, pemimpin itu berkuasa gitu, memegang kuasa penuh gitu. Pasti banyak yang berpikiran kayak gitu kan ketika disebutkan kata pemimpin. Nah, sehingga dari sini ada dua kemungkinan orang yang memahami tentang pemimpin ini. Yang pertama akan jadi semangat banget dan pengen memegang kepemimpinan itu, pengen berkuasa, pengen kelihatan keren, pengen tenar, pengen jadi sorotan di mana-mana dan segala macamnya. Atau yang kedua, dia takut megang kepemimpinan gitu, gak mau jadi pemimpin. Ada juga kan ya yang berpikir kayak gitu. Jadi nggak mau lah dengan sesuatu yang terkait kepemimpinan, jadi pemimpin dia nggak mau. Ada salah seorang temen Ane dulu, temen kuliah, yang dia itu bahkan sampai bilang, gue nggak mau lah jadi calon pemimpin ini, ketua lembaga ini, ketua itu nggak mau. Itu kalaupun gue dicalonin, gue nggak mau ngumbar-ngumbar janji lah. Kenapa? Karena yang ada di otak dia ketika jadi pemimpin itu yang ngumbar janji tapi nggak ditepatin, kayak gitu. Karena itu referensi yang masuk ke otak dia, gitu kan, tentang kepemimpinan dan tentang seorang pemimpin. Gitu. Tapi ingat teman-teman, sekalipun kita nggak mau jadi pemimpin, sekalipun kita alergi lah terhadap kata-kata pemimpin atau terhadap sosok pemimpin, tapi ingatlah Rasulullah itu mengeluarkan statement ya dalam hadis beliau itu berkata, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Gitu. Maka mau nggak mau, suka nggak suka, setiap dari kita itu akan menjadi pemimpin. Setiap dari kita itu akan memegang amanah sebagai pemimpin. Mau nggak mau, suka nggak suka. Maka teman-teman akan dihadapkan sama sebuah pilihan. Teman-teman mau jadi pemimpin yang nggak siap atau mempersiapkan diri jadi pemimpin. Itu bisa teman-teman pilih. Anda nyaranin teman-teman milih yang kedua, mempersiapkan diri sebagai pemimpin. Gitu. Karena kalaupun teman-teman nggak mempersiapkan diri, dalam kondisi nggak siap pun nantinya teman-teman akan jadi pemimpin. Gitu. Maka ini hal yang penting banget teman-teman untuk kita bahas, bagaimana cara kita mewujudkan atau membentuk jiwa kepemimpinan dalam tubuh kita teman-teman, dalam diri kita masing-masing. Nah teman-teman, ada satu tagline yang menarik dari salah satu rohis di Indonesia, rohisnya teman Ane, di Pulau Jawa masih, tapi nggak di Jakarta. Dia itu pernah bikin tagline kayak gini teman-teman, terlahir sebagai pemimpin peradaban. Ini menarik banget teman-teman tagline-nya, karena dalam kondisi waktu itu mereka lagi muktamar gitu ya, lagi pergantian kepengurusan, terus pakai tagline itu, terlahir sebagai pemimpin peradaban. Apakah ini terdengar lebay bang? Sebetulnya enggak teman-teman, karena kalau kita lihat teman-teman dari surat Al-Baqarah ayat ke-30, itu di situ kita bisa tahu teman-teman bahwa Allah menyebutkan bahwa Allah itu ingin memberikan khalifah yang mengatur bumi gitu. Itu udah Allah yang merintahin, khalifah yang mengatur bumi
gitu. Khalifah di muka bumi, gitu. Apa itu khalifah, Bang? Khalifah itu ya adalah penjaga, pengatur, yang bikin bumi ini jadi teratur, pemimpin. Itulah khalifah yang dimaksud, gitu. Siapa yang ditunjuk Allah sebagai khalifah? Yaitulah manusia. Yaitulah teman-teman. Kalau teman-teman ngerasa diri teman-teman manusia, ya berarti teman-teman khalifah yang ditunjuk oleh Allah untuk memimpin muka bumi ini, gitu. Maka statement bahwa terlahir sebagai pemimpin peradaban itu adalah statement yang betul sebetulnya, nggak lebay, nggak terlalu keliru. Tapi ada satu hal yang pengen kita bahas dari hal ini, bukan mempersalahkan statement ya, atau menganggap statementnya ini keliru, bukan. Tapi ada satu hal menarik, apakah pemimpin itu dilahirkan atau tidak? Ini pertanyaan yang menarik, teman-teman. Gitu. Apakah sebetulnya jiwa kepemimpinan itu dilahirkan atau enggak? Gitu. Ada orang yang memang terlahir punya takdir sebagai pemimpin, atau sebetulnya kepemimpinan itu nggak dilahirkan? Jawabannya, teman-teman, kepemimpinan itu nggak dilahirkan, tapi dibentuk. Nggak ada kepemimpinan yang dia itu ditransfer, nggak ada kepemimpinan yang dia itu diturunkan dari orang tuanya ke dia, nggak ada. Nggak ada kepemimpinan itu yang bisa dikasih, itu nggak ada. Tapi kepemimpinan itu dibentuk dari jiwa masing-masing, gitu. Ditumbuhkan, dibentuk. Nggak ada yang bisa terlahir gitu aja, gitu teman-teman. Maka harus kita pahami dulu, teman-teman. Kenapa sih kita perlu punya jiwa kepemimpinan ini? Karena untuk punya jiwa kepemimpinan hanya ada satu cara, nggak bisa dikasih, nggak bisa ditransfer, nggak bisa diturunin, yaitu dengan cara ngebentuk. Siapa yang ngebentuk? Yang pertama harus diri kita sendiri, teman-teman. Diri kita yang punya kuasa untuk membentuk jiwa kepemimpinan yang ada di diri kita sendiri, gitu. Kepemimpinan ini banyak orang yang salah ngertiin ya. Ketika dengar kata pemimpin, banyak orang yang menganggap itu sebagai atasan, gitu ya. Menganggap itu sebagai orang yang punya kuasa penuh, orang yang memberi perintah, orang yang bisa nyuruh-nyuruh. Padahal bukan, teman-teman. Kepemimpinan itu adalah tentang mengambil tanggung jawab. Itu kepemimpinan. Ada dua tipe, teman-teman, dari orang yang ada di organisasi atau dalam lingkup terkecil kita lah, yang kita bahas dalam lingkup liko misalnya. Ada dua tipe orang-orang yang dia itu ikut liko atau ikut mentoringnya, teman-teman. Yang pertama, yang menunggu info likonya kapan atau mentoringnya kapan, nungguin arah doang. Atau yang kedua, dia mencari tahu kapan likonya atau mentoringnya itu terlaksana, gitu. Sama kayak di rohisnya, teman-teman, gitu. Ada dua tipe orang di rohisnya, teman-teman. Yang pertama, dia yang menciptakan arah, dia yang menciptakan arus itu sendiri. Atau yang kedua, dia yang mengikuti arus gitu aja, gitu. Orang-orang yang menciptakan arus, teman-teman, orang-orang yang memiliki arah sendiri, dia itu akan menjadi orang yang selalu datang tepat waktu. Dia akan menjadi orang yang selalu mencatat hasil syuro ketika yang lain gak ada yang nyatat, gitu. Yang selalu mempersiapkan kondisi agar syuronya itu bisa lebih kondusif, sementara yang lain leha-leha aja, gitu. Dia akan selalu jadi orang yang berinisiatif ketika yang lain nunggu perintah doang, gitu. Itulah salah satu ciri-ciri jiwa kepemimpinan, teman-teman. Pemimpin itu adalah tentang inisiatif, mengambil tanggung jawab, gitu. Pemimpin itu adalah ketika teman-teman menempatkan diri teman-teman dalam kondisi teman-teman itu siap mengambil tanggung jawab dan melakukan itu secara inisiatif, nggak nunggu-nunggu doang, gitu. Teman-teman yang menciptakan arus, yang mengendalikan kondisi, bukan teman-teman yang ngikut kondisi gitu aja. Boleh gak, Bang, kita hidup ngikut aliran aja? Kan pada bilang gitu ya, kita hidup ngikut arus aja, mau dibawa kemana kita ngikut aja. Nggak salah, boleh-boleh aja, teman-teman. Tapi cuma ikan mati yang dia itu ngikut arus, gitu. Ikan-ikan yang hidup, yang dia itu mencari kehidupan, dia nggak mungkin ngikut arus gitu aja, gitu, teman-teman. Pasti dia akan mencari cara untuk mencapai tujuan yang dia mau. Itulah yang teman-teman harus punya sebagai orang yang memiliki jiwa kepemimpinan. Itu, teman-teman. Karena sejatinya kepemimpinan itu nggak terletak pada jabatan, tapi kepemimpinan itu terletak pada tindakan yang dia lakuin, gitu. Bagaimana orang-orang memandang dia, gitu.
dari tindakan-tindakan yang dia lakukan. Kayak gimana bang? Maksud abang bahwa pemimpinan itu bukan berarti ada di jabatan. Contoh paling gampang kayak gini teman-teman. Mungkin teman-teman ada di dalam situasi sekarang ya, dimana teman-teman bisa ngeliat pejabat-pejabat dihina-hina gitu ya. Ada presiden lah dihina-hina, ada menteri-menteri dihina-hina, ada gubernur dihina-hina gitu ya. Padahal pemimpin nggak? Pemimpin. Punya jabatan nggak? Punya. Atau bahkan teman-teman mungkin lihat ada berita di luar negeri sana, presidennya dimakzulin gitu. Padahal dia punya jabatan loh. Tapi kenapa dari status kepemimpinan itu dimakzulin? Tapi ada teman-teman, seseorang yang dia itu nggak punya jabatan, tapi dia diakui sebagai pemimpin. Kalau teman-teman tahu kasusnya dulu, waktu zaman-zaman rame-ramenya banget tuh, Habib Rizik tuh ya, teman-teman. Waktu itu pernah sampai bikin aksi yang ngumpulin berjuta-juta orang, gitu. 1 juta lebih lah tuh orang ngumpul, cuma buat ikut aksi yang diarahkan sama Habib Rizik. Padahal beliau nggak punya power, punya jabatan enggak, tokoh agama aja, gitu. Tapi punya kepemimpinan sampai segitunya tuh, ngumpulin orang. Padahal kalau teman-teman nanti masuk ke kampus, atau teman-teman jadi orang yang ngurusin aksi massa, gitu ya, udah paham caranya bikin aksi massa, teman-teman akan tahu gimana susahnya ngumpulin massa, gitu. Teman-teman yang udah di kampus ya harusnya paham ya, gimana susahnya ngumpulin massa. 1000 aja itu susahnya susah banget, gitu. 1 juta itu hampir nggak mungkin teman-teman, susah banget, gitu. Itu susah banget, gitu. Dan ini orang-orang mau berbondong-bondong datang dari berbagai daerah, itu udah nggak masuk akal sebetulnya teman-teman. Ya selain karena mungkin karomah beliau dan bagaimana Allah mencintai beliau, itu di luar itulah ya. Tapi intinya adalah itu perbedaannya teman-teman. Ini yang membedakan antara pemimpin dengan atasan, gitu. Beda teman-teman. Atasan nyuruh-nyuruh aja, pemimpin dia melakukan teladan agar dipandang sama yang lain sehingga yang lain mau mengikuti dia, mengikuti visinya dia. Itu teman-teman, perbedaan antara orang yang punya jiwa kepemimpinan dengan tidak. Nggak ngaruh teman-teman jabatan teman-teman, mau di ketua BEM, mau di ketua OSIS, mau di ketua ROHIS. Kalau jiwa kepemimpinannya nggak ada, kopong teman-teman, nggak ngaruh apa-apa. Sekalipun teman-teman nggak jadi ketua apa-apa, tapi jiwa kepemimpinannya ada, dan teman-teman terlihat sebagai pemimpin, orang-orang pun akan mengikuti teman-teman, gitu. Dan ini penting, terkait dengan dakwah terutama, gitu teman-teman ya. Nah maka nanti ketika teman-teman punya jabatan, diberikan amanah suatu jabatan, entah teman-teman nanti jadi ketua BEM, jadi ketua ROHIS, jadi ketua OSIS, jadi ketua MPK, jiwa kepemimpinan teman-teman ini harusnya udah ada duluan, gitu. Sehingga nggak jadi kasus-kasus kayak tadi, punya jabatan doang tapi dianggap sebagai pemimpinnya enggak, gitu. Itu jadi suatu catatan teman-teman. Ah bang, tapi aneh nggak mau bang sebenarnya jadi pemimpin, aneh nggak mau pegang jabatan, jadi presiden lah, jadi ketua ini, ketua itu, aneh nggak mau. Sekalipun teman-teman nggak mau memegang status sebagai pemimpin itu, tapi nanti teman-teman akan jadi pemimpin di keluarga seenggaknya, gitu. Apalagi teman-teman yang ikhwan, teman-teman tetap akan jadi pemimpin di keluarga teman-teman. Kepemimpinan dalam keluarga itu bentuknya gimana bang? Ya teman-teman jadi teladan di situ buat istri teman-teman, buat anak teman-teman, gitu. Teman-teman jadi pendengar yang baik, teman-teman jadi pendidik dengan kasih sayang, gitu. Teman-teman pun akan tetap jadi pemimpin, gitu. Bang, tapi kan aneh belum berkeluarga bang. Ya seminimalnya teman-teman tetap akan jadi pemimpin dari diri teman-teman sendiri, gitu. Maka setiap dari teman-teman harus punya jiwa kepemimpinan. Ketika teman-teman jadi pemimpin dari diri sendiri, maka teman-teman seminimalnya akan jadi seseorang yang lebih disiplin, punya target, gitu. Nggak asal berkelana, nggak jelas gitu aja. Hidup cuma main ML, push rank, tidur gitu kan, begadang, push rank lagi, makan, tidur, gitu-gitu aja. Sama kayak misalnya teman-teman naik sebuah kapal, ada bedanya nggak kapal yang ada nahkoda dengan enggak? Ada. Kapal yang nggak ada nahkodanya bisa berlayar nggak? Bisa. Tapi arahnya nggak bakal jelas. Berlayar bisa, habis itu tenggelam, gitu. Karena arahnya nggak jelas, nggak tahu mau kemana, gitu. Makanya teman-teman harus mempersiapkan jiwa kepemimpinan teman-teman. Karena terutama di kondisi dunia saat ini teman-teman, itu banyak banget isu-isu terkait krisis kepemimpinan. Dan dalam dunia Islam terutama kita butuh pemimpin-pemimpin yang islami dan dia siap memegang tampuk kepemimpinan. Baik itu di jajaran eksekutif, presiden, gubernur, menteri dan segala macam, di bagian legislatif,
DPR dan segala macam, ataupun di tingkup RT, RW dan segala macamnya. Kalau semuanya punya jiwa kepemimpinan yang bagus sebagai pemimpin yang soleh, maka kita akan membentuk negara-negara yang soleh juga. Itu kan yang kita mau, teman-teman. Gitu ya. Terus dari mana kita bisa membangun jiwa kepemimpinan ini? Nah, teman-teman bisa dari baca-baca sirah yang terkait kepemimpinan. Gimana sirahnya Nabi Yusuf memimpin, Nabi Sulaiman, Nabi Muhammad, Muhammad Al-Fatih, dan segala macamnya banyak. Umar bin Khattab, gitu ya. Banyak sirah-sirah yang bisa memberikan kita referensi. Gimana sih jadi seorang pemimpin itu? Terhadap diri sendiri, terhadap keluarga, terhadap masyarakat. Gitu. Itu cara yang pertama. Selanjutnya apalagi? Teman-teman mulai latih diri teman-teman agar jadi orang yang disiplin. Gitu. Jangan ngelakuin hal-hal yang nggak berguna doang. Coba lebih disiplin. Lebih mengupgrade diri teman-teman. Yang ketiga, mulai teman-teman menerima amanah-amanah kecil. Teman-teman MR nih, coba kasih kebinaannya amanah-amanah kecil, misalnya ngumpulin uang kas. Dia amanah nggak? Gitu. Nyatet mutabah yaumiyah, dia bisa amanah nggak? Jadi MC, ngebuka tepat waktu, bisa amanah nggak? Perlahan kasih amanah-amanah kecil itu. Dan teman-teman ambillah amanah-amanah kecil itu. Dari situ, maka nanti teman-teman akan siap mengambil amanah yang lebih besar. Gitu. Nah, dari sinilah teman-teman, baru teman-teman akan membentuk jiwa kepemimpinan teman-teman. Gitu. Kita semua memang terlahir dengan potensi kepemimpinan yang sama, teman-teman. Potensi kepemimpinan yang sama bukan berarti semua dari teman-teman jadi presiden. Tapi yang aneh maksud adalah kita nggak kekurangan orang-orang yang pinter, tapi kita kekurangan orang-orang yang punya jiwa kepemimpinan ini. Satu-satunya cara untuk menghasilkan orang-orang yang punya jiwa kepemimpinan ini adalah dengan mengasah jiwa kepemimpinan di diri teman-teman, agar teman-teman menjadi pemimpin yang siap ketika memegang amanah maupun nggak memegang amanah sama sekali. Itu aja dari Ane, semoga bisa jadi pelajaran buat teman-teman. Alhamdulillah wal takunul mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, 3-1. Utama dakwah, Allah.